demam berdarah, apakah dulu-dulunya pernah sakit gede, ya enggak kan, cuma panas, intinya kan cuma panas gitu aja. Terus saya langsung diimpus gitu. Tadinya saya nggak mau ya, saya nggak mau diimpus, nggak mau diimpus, ya tetap dipaksa gitu ya, perawatnya itu galak gitu ya. Terus diimpus itu kalau tak lihat-lihat itu impus itu air garam itu ya, kita baca itu, dan itu buatan Malaysia, made in Malaysia anehnya itu. Nah setelah saya tetap saya seminggu itu juga apa ya, dikasih makan juga, makan rumah sakit gitu ya. Terus ditanya, kamu nggak makan babi? Enggak. Maksudnya ditanya itu, kamu yang nggak makan apa gitu, yang alergi apa, terus nggak bakalan dikasih kalau yang alergi gitu. Nah terus saya diimpus tangannya gitu, tapi sininya enggak ya, karena masih normal gitu. Nah terus pokoknya tiap hari itu boring banget, bosen lah guys, bosen. Nah setelah diimpus selama 2 hari, saya panasnya langsung reda guys. 2 hari itu saya udah mendingan, udah nggak sakit banget kepalanya, dan panasnya udah hilang. Nah terus 3 hari kan saya ngomong sama dokternya, dok saya ini ya dok, boleh pulang ya, saya kan udah sembuh, udah nggak panas, tadi saya sudah mandi, saya pun langsung mandi saat itu gitu ya, karena 2 hari nggak mandi tuh. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Oke guys, ini adalah pengalaman pertama saya di rumah sakit Hong Kong gitu ya. Dulu itu saya pernah sakit panas gitu ya, sakit panas. Seumur hidup saya sakit panas itu 2 kali. Nah ini pas saya itu sebenarnya dulu nggak mau berangkat, maksudnya nggak mau terbang gitu ya, nggak mau ke Hong Kong gitu. Maksudnya ini tiketnya udah bolak-balik banyak gini. Nah saya itu di rumah, ini awalnya kan saya cuti, terus saya sakit panas gitu di rumah. Terus itu pas jadwal saya harus berangkat itu, saya harus berangkat gitu ya, dan nggak tahu saya juga tetap nekat berangkat gitu. Nah saya itu dari Jogja ya, walaupun saya udah ini ya, saya udah dari rumah sakit Indonesia, tapi ini sebelum zaman corona gitu ya. Nah saya udah ke puskesmas di desa saya, terus ke dokter gitulah, terus dikasih obat, tapi sakit panas saya itu nggak reda gitu ya. Terus saya nekat berangkat gitu ya, tetap berangkat gitu. Nah saya walaupun itu agak ini ya, agak lesu, agak nggak semangat gitu. Nah terus tetap aja saya naik pesawat dan dari Jogja ke Singapura, dari Singapura ke Jogja, dari Singapura ke Hong Kong. Lah itu saya di pesawat juga ini ya, apa, kayak nggak semangat gitu, kayak nggak semangat banget gitulah. Tapi seumur hidup saya itu nggak pernah pingsan ya, seumur hidup saya belum pernah pingsan. Terus saya pikirannya seandainya saya pingsan aja gitu kan. Nah bahkan di pesawat itu, dari perjalanan Jogja Singapura nggak apa-apa, terus nyampe Singapura. Nah tapi anehnya saya sampai Singapura itu kan nggak diperiksa suhu badan, padahal saya itu panas banget loh guys, bener 39 derajat suhu saya. Tapi dulu kan nggak seketat kayak sekarang ya, tetap saya bisa naik pesawat, tetap saya nyampe Hong Kong gitu ya. Aduh, dan sampai Hong Kong pun saya ini ya agak tetap lemes gitu kayak, tapi untungnya saya emang kuat gitu ya, maksudnya nggak pingsan gitu. Nah terus saya sampai di bandara Hong Kong jam 8 malam kayaknya. Terus saya tuh duduk dulu di bandara. Nah saat itu saya cuma bawa uang berapa, 200.000 rupiah. 200.000 rupiah itu ditukarkan $40. Kayaknya berapa ya? Kayaknya $40 ya, saya agak lupa ya. Atau 70 $70. Nah, yang $50 saya buat beli SIM card. Kan SIM card saya cuti di Indonesia jadi nggak bisa dipakai ke Hong Kong. Saya beli SIM card rekanan, tapi saya itu lupa cara setting internet. Kalau cara setting, kalau ada internet itu kan ini ya, apa, WA itu kan murah, telepon juga murah gitu kan ya.
padahal saya udah beli yang $50, maksudnya gitu ya. $70 kan saya nukar 200.000, dapat jadinya $70. Kalau saya buat beli SIM card semua, nanti saya naik bis pakai apa gitu kan ya. Saya beli $50 aja beli SIM card. Nah, untungnya itu apa ya? Kalau saya makanya yang rekanan ya. Itu ada yang internet cuma $20 bisa gitu, bisa internet, bisa WhatsApp gitu ya. Nah, terus saya beli, saya pikirnya kok saya udah nyampe Hong Kong sih, cepet banget. Makanya kayak saya tuh kayak males untuk balik kerja gitu ya. Itu udah sampai saya itu sampai jam 9 malam di bandara Hong Kong ya. Saya cuma tinggal uang $20. Sisanya tadi nukar 200.000 ya, 200.000 rupiah. Nah, terus kan sedang patadong itu cut untuk naik bis gitu ya. Kayaknya itu cuma tinggal berapa gitu ya. Tinggal $20 gitu. Sedangkan naik bis dari bandara ke rumah majikan saya itu $31 gitu ya. Tapi terus saya di tas saya itu masih ada uang receh-receh Hongkong gitu ya. Pikiran saya ini kalau nggak bisa buat naik bis, saya mau minta tolong orang Indonesia, mungkin ada yang malam-malam di bandara. Tapi nggak ada orang Indonesia. Anak-anak terbang pun mungkin udah pada terbang gitu ya. Maksudnya juga bandara itu udah sepi ya, udah jam 10 malam itu ya. Nah, terus saya tetap naik bis, tapi kalau patadong kan bisa top up ya, walaupun mungkin masih $10 tetap bisa, tapi kan nanti kita mengganti gitu, nggak masalah gitu. Nah, terus saya nekat pakai patadong saya walaupun minus gitu ya, tapi ya bisa gitu ya. Tapi kayak gitu tuh saya tadi pikirnya untung saya bisa nyampe rumah majikan gitu ya. Saya udah pikiran seandainya nggak ada orang nolongin saya gitu, maksudnya terus uang saya nggak cukup ya, emang uang saya nggak cukup, nggak ada uang, saya mau minta bantuan sama siapa ya? Misalnya polisi Hongkong, kayak wagu gitu ya, kayaknya nggak etis ya. Karena saya mau minta bantuan orang, nanti orang nggak percaya lagi. Itu tuh untungnya bisa gitu ya. Terus dari perjalanan dari naik bis kan ke rumah majikan tetap jalan gitu ya, nggak ada ojek. Nah, untungnya saya itu nggak pingsan. Nah, tapi saya masih lemas gitu ya, masih itu ya, masih panasnya itu masih belum reda lah. Terus begitu nyampe terus majikan saya itu nggak percaya kalau saya itu sakit gitu ya. Maksudnya kan saya orangnya nggak pernah sakit gitu ya guys ya, jarang saya itu sakit. Nah, terus begitu masuk rumah majikan, terus majikan saya ngecek temperatur itu, terus dia bilang, "Wah, kok tinggi banget, oke sekarang langsung ke rumah sakit," gitu ya. Saya itu udah mandi, begitu datang itu saya langsung mandi, langsung majikan saya nyuruh saya ke rumah sakit. Nah, begitu malam-malam itu ya, malam-malam ke rumah sakit ya. Untungnya rumah sakitnya itu dekat dengan apartemen majikan saya kan, perumahan apartemen polisi terus rumah sakit, emang dekat daerah saya ini. Nah, kan tinggal jalan gitu. Nah, terus begitu kirain saya itu paling nanti ke rumah sakit cuma dikasih obat terus suruh pulang. Gak taunya dokternya bilang, "Kamu harus rawat inap." Aduh, aku langsung gila, kok masa rawat inap? Saya kan cuma sakit panas ya. Terus gak bisa, kamu harus rawat inap. Ya udah, akhirnya malam itu juga saya di rongsen. Kalau mau rawat inap kan pasti setiap kamu masuk rumah sakit pasti kamu di rongsen dulu, terus dicek temperatur. Pokoknya banyak sekali persyaratan untuk rawat inap, itu benar-benar diteliti, benar-benar dicek. Nah, setelah rawat inap setelah itu di rongsen, terus dapat kamar, kamu nanti kamar ini, terus ini dokter yang mengurusi kamu, pasti ada itu di ruangannya tempat kamu itu tidur itu, rumah sakit gitu, ada tulisannya dokter siapa gitu ya. Nah, terus begitu masuk itu kan pasti langsung disediain kamar. Nah, baru rebahan ya,
berapaan 5 menit gitu langsung banyak sekali dokter guys, banyak sekali dokter itu. Nah kalau rawat inap di sini ya sama juga lah kayak di Indonesia, kayak dimanapun negara gitu kayaknya sama ya. Pasti kan ditanyai KTP Hongkong sama paspor gitu kan. Nah terus pasti karena kita sakit pasti pertama itu kalau rawat inap pasti di rongsen. Nah setelah saya di rongsen memang saya harus rawat inap. Saya kan kaget banget, saya nggak mau tadinya. Terus tapi ya keputusan dokter harus rawat inap gitu ya, harus cek urin, cek darah. Nah itu selama seminggu saya di rumah sakit guys, cuma sakit panas itu. Tiap hari darah saya diambil 100 mili guys. Sampai ini lengan saya ini karena keseringan dalam sehari itu saya diambil 300 mili untuk cek saya itu sakit apa gitu. Sampai ininya itu biru hitam kan, tangan kedua tangan lah, kadang sebelah sini kadang sampai kedua lengan saya itu bekasnya itu biru-biru itu, padahal cuma seminggu di rumah sakit. Terus begitu datang, begitu rebahan, begitu udah di rongsen, udah di kamu rawat inap, kamu dokternya ini banyak sekali dokter guys, banyak sekali dokter. Kamu dari Indonesia, maksudnya dari ada menyentuh hewan unggas nggak? Itu kan kalau dulu tuh dikiranya flu babi, flu burung, banyak di H1N1 itu dulu, wah ditanyain gini-gini, kamu ada menyentuh ini enggak, kamu kena virus demam berdarah ya? Yang di mana demam berdarah? Nah itu guys, terus saya nih keluar rumah sakit itu nggak dikasih obat, nggak, aneh kan? Biasanya kalau orang habis rawat inap masuk rumah sakit, keluar rumah sakit kan pasti banyak sekali obatnya, itu saya nggak ada obat. Begitu ini di rongsen, itu banyak sekali dokter. Terus ya ditanya macam-macam lah, apakah kamu ini demam berdarah, apakah dulu-dulunya pernah sakit gede? Ya enggak kan, cuma panas, intinya kan cuma panas gitu aja. Terus saya langsung diimpus gitu. Tadinya saya nggak mau ya, saya nggak mau diimpus, ya, tetap dipaksa gitu ya, perawatnya itu galak gitu ya. Terus diimpus itu kalau tak lihat-lihat itu impus itu air garam itu ya, kita baca itu, dan itu buatan Malaysia, made in Malaysia anehnya itu. Nah setelah saya tetap saya seminggu itu juga dikasih makan juga, makan rumah sakit gitu ya. Terus ditanya, kamu nggak makan babi? Enggak. Maksudnya ditanya itu kamu yang nggak makan apa gitu, yang alergi apa, terus nggak bakalan dikasih kalau yang alergi gitu. Nah terus saya diimpus tangannya gitu, tapi sininya enggak ya, karena masih normal gitu. Nah terus pokoknya tiap hari itu boring banget, bosen lah guys, bosen. Nah setelah diimpus selama 2 hari saya panasnya langsung reda guys. 2 hari itu saya udah mendingan, udah nggak sakit banget kepalanya dan panasnya udah hilang. Nah terus 3 hari kan saya ngomong sama dokternya, dok saya ini ya dok, boleh pulang ya, saya kan udah sembuh, udah nggak panas, tadi saya sudah mandi. Saya pun langsung mandi saat itu gitu ya, karena 2 hari nggak mandi itu gimana gitu ya, di rumah sakit lagi. Terus dokternya nggak bisa, kamu masih under obat gitu ya mas, kamu masih dalam obat ini, harus habis selama 1 minggu. Waduh, sampai boring gitu ya, boring loh guys, di rumah sakit itu sangat boring, sangat boring, bener kayak orang di penjara saya. Apalagi saat itu saya kan nggak boleh ngecas HP juga, kalau ngecas nyuri gitu ya. Itu saya nitip power bank, kalau malam majikan saya kalau menjenguk saya power banknya dikasih lah. Kalau pagi kan terus nggak ada power bank, nggak ada ini ya, jadi udah nggak ada HP, nggak ada hiburan gitu, pokoknya boring banget gitu. Nah tapi waktu pas hari ke-5, saya kan 7 hari ya, maksudnya saya itu kan rumah sakit deket pasar, perumahan rumah sakit deket pasar. Nah saya itu saya mau ke pasar gitu ya, saya itu ke pasar cuma mau beli cas-casan gitu ya, biar bisa buat nyuri gitu ya. Kan kalau nggak ada HP gitu kan, kalau nunggu majikan saya datang, terus majikan saya kan kerja juga, datangnya nengokin saya sorenya. Nah itu kan saya boring banget. Terus saya di pasar cuma beli itu ya, colokan itu, karena nggak ada kan colokannya itu, saya nggak bawa. Saya ke pasar, saya jajan di pasar.
tapi saya saya pakai jaket gitu ya. Saya nggak pakai baju rumah sakit, terus ininya tetap saya pakai, itunya yang kayak tanya itu tetap saya, tapi saya ganti baju gitu ya, pura-pura saya keluar, saya mau keluar sebentar, saya mau ke 7-Eleven gitu gitu ya. Tapi saya ke pasar karena saya boring banget loh, nggak ada HP loh guys. Itu setelah 5 hari. Nah, walaupun 2 hari itu kan bosen banget. Nah itu emang benar-benar kalau rumah sakit Hongkong itu gratis juga sih, gratis karena saya ada asuransi. Terus benar-benar perawatannya itu menurut saya oke lah, jos gitu ya. Karena 3 hari saya di rumah sakit, panas saya langsung sembuh gitu ya. Tapi saya harus sampai 7 hari, sampai obat itu 7 hari. Namun setelah keluar juga setiap 2 minggu sekali harus check up terus, dicek darah terus guys, gila banget. Itu check upnya itu selama 6 bulan saya 1 bulan 2 kali gitu. Nah terus setelah 6 bulan bahkan saya juga sempat kayak di USG itu, takutnya di usus saya itu ada apa gitu ya, karena saya makan pencernaan juga. Nah itu dicek juga. Nah pokoknya kalau dirawat inap di rumah sakit itu ya dokter Hongkong ini ya, menurut saya pelayanannya bagus, juga obatnya itu manjur ya, mungkin cocok-cocokan ya. Kalau bahkan saya emang, kalau saya misalnya di sini masuk angin, sakit kepala gitu, saya tuh nggak cocok minum yang kayak antangin, kayak sari, maksudnya Panadol Indonesia itu malah jadi mental, itu nggak cocoknya malah Panadol Hongkong. Heran juga gitu ya. Nah itu pengalaman sakit panas itu benar-benar itu, benar-benar guys, benar-benar sakit banget. Terus saya itu begitu masuk di rongsen terus dimasukkan kayak di opname itu ya, hanya BH-nya dicopot, terus kayak orang rongsen itu terus masuk ruangan itu kayak buat operasi itu ya, masuk gitu, nggak tahu dicek apanya gitu. Tapi ya gratis guys semua. Terus setelah seminggu saya keluar, dijemput majikan gitu ya. Majikan saya kan ya, yang ngurusin kan majikan saya, karena saya di sini kan sendiri gitu. Terus emang nggak bayar, gratis karena ada asuransi. Terus selama 6 bulan itu under control, tetap harus check up terus sama dokternya gitu. Terus kalau misalnya dokternya udah ngomong kamu benar-benar udah sehat, kamu nggak ada masalah, baru udah putus hubungan sama rumah sakit gitu. Bahkan teman saya juga banyak yang ini ya, teman saya pernah juga ada operasi gitu, operasi usus buntu, operasi apa itu. Tapi ya takut juga ya kalau operasi. Ya emang gratis guys, emang di sini tuh kita semua ada asuransi. Jadi nggak usah takut, misalnya kalau ke rumah sakit emang diharuskan rawat inap, ya udah rawat inap aja. Kalau emang diharuskan operasi aja, karena ya menurut saya dokter sini juga lebih perhatian, juga canggih, juga gratis. Maksudnya kita lebih, yang utama kan harus sehat gitu ya. Lebih mereka benar-benar asuransinya itu berfungsi gitu, nggak main-main gitu guys.